Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin di sekitarku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di dalam pembelajaran kali ini yang akan dibahas adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Kalau kita sebelumnya sudah mempelajari tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi dan politik, sekarang kita mempelajari kerjasamanya di bidang pendidikan. ASEAN didirikan dengan salah satu tujuannya adalah menciptakan stabilitas dan kerjasama antar negara-negara di wilayah Asia Tenggara di berbagai bidang. Salah satu di antaranya adalah kerjasama di bidang pendidikan. Di antara kerjasamanya adalah membentuk jaringan perguruan tinggi se-ASEAN, menyediakan sarana pendidikan yang memadai, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN, pembentukan kelompok peneliti antar negara, peningkatan kualitas sumber daya manusia negara anggota agar mampu bersaing baik di tingkat regional maupun internasional. Sekarang, peran Indonesia di ASEAN dan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Sebagai anggota Southeast Asian Minister of Education Organization atau SEAMEO. Berperan dalam ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi atau IPTEKIN ASEAN. Berperan dalam ASEAN University Network atau AUN. Memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Nah, ini adalah peran Indonesia di bidang pendidikan. Selanjutnya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang subur makmur, yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah baik di daratan ataupun di laut. Nah, otomatis kita juga memiliki sumber pangan yang berlimpah. Berbagai macam sayuran, buah-buahan ada di Indonesia. Nah, peran Indonesia adalah mendukung ketahanan pangan di ASEAN. Indonesia mendukung keamanan pangan di ASEAN. Indonesia juga berperan dalam penyediaan sandang pangan di ASEAN. Pengembangan pusat-pusat produksi, mempromosikan praktek perikanan yang bertanggung jawab. Nah, dengan demikian karena Indonesia juga tadi perannya mendukung ketahanan, keamanan, dan penyediaan sandang dan pangan, Indonesia juga banyak memasok atau mengekspor hasil-hasil sandang pangan yang dihasilkan di Indonesia diekspor ke negara-negara di wilayah Asia Tenggara ataupun negara yang berada di wilayah luar ASEAN ya. Jadi tidak hanya di wilayah ASEAN saja, termasuk di sini di Saudi Arabia sudah kita temukan makanan-makanan produk Indonesia yang diekspor dari Indonesia ke Saudi Arabia atau Saudi Arabia mengimpor makanan-makanan tersebut dari Indonesia. Selanjutnya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial. Menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women. Menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Menjalin kerjasama penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di tingkat regional ASEAN. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan penghasilan rendah dan penduduk pedesaan.
Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang kesehatan. Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, menciptakan masyarakat sehat ASEAN tahun 2025. Ini program daripada ASEAN, yaitu menciptakan masyarakat sehat ASEAN di tahun 2025 itu harus maksimal ya, kesehatan warga negara yang ada di wilayah ASEAN harus maksimal. Bekerja sama menanggulangi ancaman penyakit menular seperti virus Zika dan MERS-CoV. Nah, terutama sekarang yang sedang mewabah yaitu virus corona ya atau COVID-19. Di sini hampir seluruh dunia memerangi atau menanggulangi ancaman daripada COVID-19 ini di berbagai negara dengan cara menerapkan protokol kesehatan 3M dan sekarang sedang digalakkan juga untuk memberikan vaksinasi kepada warga masyarakat ya. Kalau di Saudi di sini masyarakat baik itu penduduk asli ataupun untuk pendatang. Kemudian mengikuti pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-13 yang menghasilkan naskah deklarasi untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi. Menyelenggarakan seminar bertema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Selanjutnya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pariwisata. Ikut membina tim komunikasi krisis pariwisata ASEAN, ikut mengintensifkan kolaborasi organisasi pariwisata nasional ASEAN, mendukung pengembangan dan implementasi kemampuan pariwisata ASEAN, ikut mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makroekonomi bagi para stakeholder industri perjalanan dan pariwisata, ikut mempercepat kerjasama dengan mitra dialog ASEAN mengenai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Selanjutnya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang budaya. Membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport. Komite ini bertugas menangani masalah olahraga. Ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara, Southeast Asian Games atau SEA Games. Merupakan pesta olahraga negara-negara anggota ASEAN. Dalam ajang ini, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah. Mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional. Memperluas pengkajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Yang terakhir adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya, yaitu pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, festival film lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN, kerjasama promosi pariwisata, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, ini anak-anak pembahasan tentang kerjasama ASEAN, kerjasama Indonesia dan peran Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, dan bidang sosial budaya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat menambah wawasan kalian mengenai kondisi kerjasama dan peran Indonesia di negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.